Ini Pak, kita di depan unitnya, tangan pertama masih kilometernya itu masih rendah ya, di bawah 30.000 toh. Nah ini kondisi mesinnya tadi sudah kita cek, tidak ada bocor dan sebagainya. Dalamnya masih bening kinclong mesinnya. Ruang mesin juga sudah dibersihkan, jadi nggak perlu disalon. Hanya baterainya ini 2023, jadi pemakaiannya ya sudah agak lama, sudah 2 tahun ya. Kalau kapasitasnya itu bagus ya, sama baterainya yang paling mahal dari GS itu mahal, itu GS apa Gold. Minyak remnya bagus, minyak remnya masih bening banget ya, masih bening. Kulennya udah pasti pakai kulen ori. Kulennya belum pernah diganti karena kilometer masih rendah. Terus Olimatic juga masih bagus banget, masih bening banget. Terus tadi sudah saya keliling-keliling. Nih ya, lampunya masih standar, fog lamp standar, masih ori juga, bumpernya, catnya. Cuma ada baret di sini Pak. Nih, baret kecil di sini sekitar 2 cm di atas tulisan VVTI ini. Di atas tulisan VVTI ini ada baret kecil di sini. Terus di kap mesin itu ada titik kecil di sini, lecet kecil gitu. Terus semuanya masih dalam kondisi standar. Yang lain-lain kita lihat kolongnya. Kolongnya bersih banget Pak, kayak mobil baru ya. Kita lihat bawah kolong mesin. Tuh, aman Pak. Mesin belum pernah bongkaran, transmisi matic belum pernah bongkaran, nggak ada bocor-bocor. Piringan cakram. Ini biasanya sini tuh karatan banget. Ini masih bawaan pabrik, masih hitam Pak, jarang pakai ya. Kalau ini bekas kecepatan air aja, habis dicuci. Ini juga masih kelihatan jarang banget dipakai ya. Kalau dari piringan cakram ini jarang banget dipakai mobilnya. Bannya tentu masih bawaan. Interior masih seperti bau pabrik gitu. Kita coba on kan, start engine. Tuh, kita lihat kilometernya 28.000 km, dan ini rekod ke dealer itu sampai kilometer 17.000. Saya lihat ini tadi sudah saya lihat, cek untuk buku servis, manual book ini ya. Nih kilometernya terekod sampai di 17.000, 17.000 ini 17.000 di tahun 2023. Kemudian lanjut di Carvik kilometer 20.000 di 2023. Kemudian di tahun 2025 itu 26.000. Nah ini ya, jadi itu kemarin ganti servis, ganti oli itu di kilometer 26.000. Jadi ini kilometernya bisa dibilang 100% ori. Dalamannya masih standar semua, interior bagus, eksterior bagus, ban semua bagus, retract ini sudah fungsi semua juga. Kita cek untuk yang lain-lain. Elektrik semuanya normal. Kunci ada 2. Ini kuncinya ada 2, remote-nya keyless Pak ya. Terus autonya juga fungsi nanti. Nih retract, electric mirror semuanya fungsi gitu. Terus ini hidup Pak ya. Di interior sini bersih semuanya, pelapon juga bersih, pelaponnya juga bersih. Nah, ininya juga masih oke banget. Untuk tromolnya nggak ada bekas karat-karat, yang nggak ada. Bautnya belum pernah bukaan, baut rodanya.
Ini knalpot juga masih kayak baru knalpotnya. Ban serep belum pernah turun Pak ya. Gitu Pak ya laporannya. Mesinnya halus, ini hidup loh. Ketik. Ini bagian belakang ini belum pernah bongkaran, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas laka. Si ori kabeh. Mantap. Standar. Masih ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMB TV. Sore hari ini kita mau nge-review mobil unit pesanan. Jadi beliau pesen untuk tolong dicarikan XL7 tahun 2020, bisa warna putih, bisa warna yang coklat seperti ini. Dan ini kita sudah dapat tadi malam sebenarnya, tapi karena kita DP aja bisanya dan beliaunya itu bisa transfernya esok harinya, jadi tadi kita balik lagi ke sana untuk ngambil unitnya, jadi pelunasannya seperti itu. Tapi karena kita seperti itu kondisinya, kita harus bolak-balik dan ada biaya tambahannya yang lumayan, karena untuk tol aja PP itu kita menghabiskan biaya 650 ribuan, itu hanya untuk tolnya aja. Jadi kita dapat unitnya sudah, ini sampai di rumah langsung cek fisik samsat, nanti kita langsung antar hari ini juga. Nah, kondisi seperti apa ini SL7 tipenya beta 2020 ya. Kita langsung cek yuk. Kalau untuk bodi ini hampir semuanya itu masih original, karena kilometer mobil ini masih di angka di bawah 30.000. Jadi alhamdulillah kita dapat di angka di bawah 30.000. Jadi ada beberapa lecet pemakaian wajar di samping sini masih. Di sini di atas VVT ini ada lecet sedikit sekitar 2 cm, di sini ada lecet. Terus di kap mesin itu ada titik sedikit di sini. Lainnya itu insya Allah aman semuanya. Nah, ini pintunya aman, terus pintu sebelah sini aman. Dan yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman ngecek SL7 ataupun ngecek R3 itu hampir sama. Itu pasti di beberapa pintu itu ada urat-urat apa namanya, kayak urat-urat tangan gitu. Nah, itu biasanya memang seperti itu. Nah, ini kayak gini-gini, sini Mas, kayak urat cat seperti ini. Ini catnya asli teman-teman. Jadi kita beberapa kali nemukan yang lebih parah dari ini. Ini termasuknya masih minim banget ya. Ini kaca pelem sudah vikul. Nih, kaca pelemnya vikul. Jadi kaca pelemnya kaca pelem mahal. Alhamdulillah kita dapat yang belum ada cat-catan ulang, baik bempernya, baik bodinya, baik pintunya gitu teman-teman. Ini kita lihat yuk. Bagian belakang tentu ada ini tambahan spoiler, ada mount stop lamp, ada semprotan kecerutan kaca, kemudian ada wiper, ada defogger belakangnya. Ini tipenya beta yang tengah-tengah, tapi menurut saya tipe ini sudah lengkap. Jadi 2020 ini belum hybrid, malah hybridnya Suzuki. Nah, lampunya kayak kursi, kalau nyala itu kayak kursi begini. Terus ada lampu remnya, ada beberapa lampu di sini, ada 4 lampu. Kemudian ini LED ya, lampu LED untuk kotanya atau serinya. Kemudian lampu rem juga LED, lampu sen masih boklam biasa, lampu mundurnya juga boklam biasa. Nih kalau lihat dari belakang ya, di sini ada reflektor untuk pantulan ketika parkir gitu kan. Ada parkir belakang, sensornya di 2 di belakang. Nah, itu seperti itu. Terus ada kameranya di sini. Nih di atas ini ada kamera di sini, udah ada kamera mundurnya. Nah, ini ya, ada diffusernya juga di belakang. Ban serepnya itu belum pernah turun nih. Kita lihat nih, ban serepnya belum pernah turun. Rambutnya masih. Terus tanda garis-garisnya juga masih. Jadi memang belum turun. Bawahnya kinclong-clong, nggak ada, karat-karatnya nggak ada. Jadi nanti saya tambahin juga pengecekan waktu pesan mobil ini. Jadi kalau memang pesan itu seperti itu ya. Saya sifatnya itu hanya sebagai mencarikan, bukan nalangi gitu ceritanya lo ya. Nah, itu. Jadi yang perlu diketahui itu teman-teman, jadi ada beberapa
sudah saya jelaskan, ada beberapa permasalahan juga, masih masalah juga tentang pembayaran mobilnya. Ketika udah dapat tuh bingung bayar gitu, ternyata belum mudeng juga gitu, beberapa rekan-rekan belum maksud juga gitu kan. Ada beberapa rekan-rekan tuh setelah pesan kita dapat unitnya jauh gitu, minta pembayarannya di rumah bisa nggak. Waduh, kalau itu beda cerita itu teman-teman, seperti itu lagi. Nih ada spoiler belakang tadi sudah, ini roof railnya di sini asli. Jadi kalau teman-teman R3 itu nggak ada roof railnya, tapi kalau XL7 ini dia sudah roof railnya dari sana, jadi tinggal kasih palangan, terus dikasih box kalau untuk perjalanan jauh. Ada over fender di sini yang hitam gede. Jadi ini tambahan-tambahannya banyak kalau XL7 ya teman-teman ya. Spion elektrik, kemudian juga sudah neko otomatis atau electric mirror. Ini ada sennya di sini, sennya cakep banget ini, tipis gitu ya. Ya, jadi sudah elektrik dan retract gitu teman-teman. Ada tulisan VVT di samping fender atas, ada plastik-plastikan di sini, tidak ada bolong-bolong, ini hanya tempelan aja, pemanis aja. Terus kita kalau ngelihat bagian piringan cakram itu sangat menyenangkan ketika kita dapat mobil piringan cakram yang seperti ini. Jadi nggak ada karat-karat yang berarti teman-teman ya. Jadi karatnya itu hanya sini, memang hampir semua mobil kalau sininya pasti karatan ya. Kalau sininya ini yang halus gitu kan, sininya itu masih hitam seperti ini, wah cocok banget tuh, mantap kalau udah seperti itu ya. Terus bannya ini masih bawaan pabriknya, terus kemudian masih kondisinya masih bagus semuanya, jadi nggak ada yang perlu PR perbaikan. Jadi kalau tadi malam itu waktu pas saya ngecek mobil ini, saya sampaikan ke beliaunya, ini PR-nya itu sebenarnya cuma minor aja ya. Kalau ganti oli, perlu ganti oli, tinggal ganti oli sama wiper aja, lain itu belum perlu dilakukan perbaikan. Lampu depan itu LED. Untuk lampu dekat ada 2 di sini, lampu dekat 2, lampu jauhnya 1, yang sebelah sini itu lampu kota. Ini DLR-nya. Jadi terus ini lampu sennya pakai fog lamp biasa, kemudian fog lampnya juga halogen biasa. Ini ada untuk narik kalau ketika mobilnya perlu dilakukan towing. Terus berikutnya lagi ada emblem Suzuki besar, ada chrome di sini. Kalau nggak suka dengan chrome-chromean, delete chrome gitu kan teman-teman ya. Ini dalamnya juga lampunya itu banyak chrome-chromenya juga ya, chrome-chromeannya banyak. Kita SL7 itu sudah beberapa kali, baik yang putih ada 2, jadi ya kurang lebih 4 atau 5 kali kita sudah dapat SL7. Dan yang kilometernya paling low ya mobil ini. Sekarang kita lihat bagian daleman mesinnya masih. Ini tak buatin video sebelum tak kirim unitnya, ini langsung dikirim pokoknya gitu. Oke, nah dalamnya seperti ini. Nah baterainya sudah diganti pakai JS untuk yang gold, dan baterainya ini kapasitasnya masih, persentasenya masih sekitar 70%. Jadi ada pengurangan 30%. Kemudian juga coolant ini masih pakai original. Nah ini kita lihat sini nih masih. Nah, semalam itu di video nanti sudah saya sebutkan juga ya. Tuh masih kinclong bening ya. Dalamannya teman-teman ya, bening kinclong tuh, nggak ada yang berkerak ya, namanya kilometer masih 30.000, nggak mungkin berkerak juga kan gitu ya. Nah ini minyak remnya juga masih bening kinclong juga, ini nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas dempulan, nggak ada bekas cat ulang, sini juga nggak ada bekas bongkaran, jadi oke semuanya. Dan enaknya Suzuki itu sebenarnya lampu ini bisa auto, penyetelannya itu bisa auto, jadi di dalam itu ada untuk nyetel tinggi rendahnya lampu. Mantap ya. Ini mesinnya kalau yang tipe ini 1500 cc tentunya ya. Terus ini transmisinya otomatis biasa, bukan 4 speed ya, bukan CVT. Makanya teman-teman kalau nyari yang maticnya bandel, salah satunya adalah maticnya Suzuki, baik R3 maupun XL7 kan sama. Dan ini tenaganya lumayan besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Cukup lah. Jadi cukup untuk tenaganya, dan keiritannya itu yang luar biasa, karena tadi itu setelah kita bawa pulang itu bisa tembus 1/18 km per liter. Wah jos banget tuh ya, nggak ada bekas nabrak, semuanya klip-klipnya masih utuh semua, kayak mobil anyar. Peredam juga masih ada. Oke. Kaca film Vikul mahal pasti. Kita masuk interior nih teman-teman ya.
Oke, interior ini bagian setir ini sudah di apa nih? Ada kulitnya dari sana ya, ini bukan dari retriman kita. Terus kemudian juga sini ada silvernya, ini ada pengaturan untuk head unitnya, ada pengaturan telepon di sininya. Nih auto levelingnya untuk lampu ada beberapa klik ya. Ini ada 5 angka di sini, tapi ini ada 10 klik ya. Jadi sama seperti yang dijual di luar tuh, saya sering pasang seperti ini. Terus ini, nah ini electric mirror, kemudian juga retract, kemudian ini auto untuk sebelah kanan aja, lock unlocknya. Nah ini ada nuansa karbon, terus kemudian dicampur dengan silver. Nah kalau kita bisa ngelihat sini nih, ini speedonya itu keren banget. Kita coba hidupkan aja. Sudah pakai tombol ya, start stop button. Nah nanti ini pertama isinya teman-teman, jadi itu di sininya itu 1/4, terus kemudian sudah kita isi 100 pertama tadi. Nah ternyata buat pulang itu tinggal segitu lagi, kilometer 29 sekian. Kemudian average tadi sudah buat macet-macet di kota itu 15, dan apa namanya kilometer per liternya ya, ini 29 aja dianggap aja 30.000. Terus servisnya itu record. Nih ya, buku servisnya record. Servisnya record seperti ini, lengkap semua pokoknya data-datanya. Kemudian ini ada kunci 2. Nah, kuncinya 2, modelnya seperti ini, keyless sudah. Maticnya 4 speed. Ini AC-nya sudah digital teman-teman ya. Sini AC-nya digital. Tuh, head unitnya masih standar. Nah, di sini ada lampunya, pengaturannya tinggal geser-geser aja. Oke. Nah, ini ada airbag di sini. Kemudian di sini. Jadi airbagnya untuk XL7 tahun 2020 ini airbagnya ada 2 aja bagian depan. Kalau kemarin waktu kita pas pakai ras itu airbagnya ada 6 airbag. Mantap itu. Oke, kita sudah lihat ya. Oh, ini coba kita lihat bagian baris kedua. Pintunya SL7 itu gede banget teman-teman. Jadi lebih gede dibandingkan sebuah Avanza gitu. Jadi kita akses masuk ke dalam itu mantap. Gampang banget, gampangnya pol. Joknya masih standar, kemudian ini legroomnya luar biasa luas banget. Headroomnya ini 1 jengkal, ini luar biasa. Kisi AC masih kencang semua, plafon dalam kondisi bersih ya. Nah seperti ini tuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan pengiriman unit aja. Oke.
kita mengisi beberapa pom nggak bisa, padahal ngisinya pertama. Mobilnya tuh nggak ada barcode-nya, jadi dari awal itu isinya pertama terus. Nah ini di pom ini yang ketiga baru bisa ngisi pertama, jadi kita harus cari 3 pom untuk ngisi pertama. Sebelum kita kirim ini kita isi dulu. Perjalanan 30 menit, jadi nggak terlalu jauh. Ini kita sudah melakukan pengantaran unit dan unitnya sudah kita serahkan ke beliaunya ya. Ini sekarang kita mau jalan pulang. Nah. Ayo Kang. Ya. Monggo Bu. Oh iya, aku tak ngabari wong sik kayak masalah metik ya. Tak masalah metik ya. Oke, ini kita sudah selesai pengantaran unit. Jadi baru dapat langsung cek fisik Samsat karena tidak ada perlu yang diservis. Jadi langsung kita antar dan alhamdulillahnya rumahnya cuma di Solo, dari tempat saya itu cuma sekitar setengah jam atau 40 menit. Jadi tadi langsung aja selesai semua beres kita langsung antar gitu teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap loh.